Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya kecenderungan manusia adalah membalas kejahatan yang dilakukan kepadanya. Namun disadari atau tidak, membalas kejahatan dapat berakibat melakukan kejahatan yang serupa, bahkan kejahatan yang lebih besar dari yang lagi. Perlu disadari bahwa melawan atau membalas kejahatan dengan kejahatan, alih-alih untuk menghentikan kejahatan itu, justru semakin melanggengkan kejahatan. Introitus kita pada minggu ini mengatakan dan mengajarkan bahwa kita diajak untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Paulus mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang, juga kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kalau perlu, kita memberi mereka makan dan minum. Bahkan kita harus mengasihi dan tidak menuntut atas kejahatan yang mereka lakukan kepada kita. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Bagian kita diminta untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya mengasihi mereka yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Tidak mudah memang untuk mengasihi orang yang telah melukai batin kita. Tidak mudah memang bagi kita untuk mengampuni dan mengasihi mereka yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Namun, bila kita membalas kejahatan orang itu, maka kita pun tak jauh berbeda dengan mereka. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus datang ke dunia untuk memberikan pengampunan, dan Kristus juga mengadakan sebuah tindakan nyata, keteladanan, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru Tuhan Yesus mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah realita yang kita mau sama-sama renungkan, bahwa semua orang hakikatnya membutuhkan tindakan yang nyata. Setiap kita merindukan kasih dan belas kasihan. Setiap kita rindu untuk dicintai dan mencintai. Tetapi tidak semua orang dapat memelihara cinta yang dimilikinya. Itulah mengapa ada beragam macam dinamika yang muncul akibat dari kekurangan cinta. Betapa sering kita melihat pertengkaran terjadi hingga kekerasan terjadi. Di manakah cinta? Sedangkan introitus kita katakan, kiranya kita dapat bertahan dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Cinta, love, adalah sebuah perasaan atau emosi dari kasih sayang yang kuat dari sebuah ketertarikan pribadi. Secara filosofi, cinta adalah sebuah sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang. Cinta adalah sebuah gerakan aktif, sebuah aksi yang aktif dan nyata yang dilakukan oleh manusia
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diajak untuk menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, saat ini pun kita diajak untuk menghadirkan cinta di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan itu ternyata tidaklah cukup hanya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dibutuhkan juga sebuah tindakan yang terus dilatih dalam keseharian hidup. Omong kosong jika seseorang mengatakan dia mencintai anak tetapi tidak pernah mengasuh dan tidak ada tanggung jawab pada si anak. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat akan menjerumuskan kita pada sikap otoriter. Omong kosong bila ada pasangan suami istri mengatakan mencintai pasangannya tetapi tidak nampak dalam sebuah tindakan perhatian, tanggapan respek, dan saling memahami. Sekali lagi mengingatkan kepada kita bukan sekedar hanya untuk memahami cinta kasih, tetapi secara aktif kita diajak untuk menghidupi cinta kasih itu dalam tindakan kita. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dimulai dari keluarga kita. Menghadirkan cinta yang sesungguhnya tanpa pamrih, tanpa menuntut balas dan menerima apa adanya. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini juga ingin mengajak kepada kita untuk kembali menggali kehidupan kita. Sungguh menjadi suatu hal yang menarik. Karena pada bacaan kita, khususnya ayat 35 sampai 37, mengapa Tuhan Yesus meminta murid-muridnya mempertentangkan keluarga dengan motivasi mereka mengikut Tuhan Yesus. Ada dua hal. Yang pertama, karena Matius sangat menitik beratkan hubungan antara guru dan murid dalam Injilnya. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka tidak ada yang lain yang diminta kecuali keteguhan dan ketaatan. Alasan yang kedua, keluarga adalah anugerah Tuhan bagi kita. Nah, seringkali kemudian karena diberi, kita merasa pemberian adalah hak milik, padahal sebenarnya tidak. Semua yang ada pada kita suatu saat akan kita tinggalkan. Tuhan Yesus berusaha untuk mendobrak keterikatan keberlebihan pada keluarga yang memang nyata di kalangan kaum Yahudi. Dalam kebiasaan orang Yahudi, mereka bisa berkabung selama berbulan-bulan, bahkan sampai 6 setahun lebih bahkan. Yang begini kata Yesus tidak layak menjadi muridnya. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi keluarga, bukan. Ketika bicara tentang kehidupan, Tuhan Yesus tahu persis bagaimana hidup itu adalah sebuah pemberian dari Allah. Dan Tuhan Yesus bukan berarti tidak peduli terhadap keluarga. Tuhan Yesus sangat peduli terhadap keluarga. Tuhan Yesus tahu betul pentingnya arti sebuah keluarga. Tetapi jangan sampai kemudian kita tidak fokus kepada Allah dan menjadikan keluarga sebagai alasan bagi kita untuk tidak menerima anugerah dan tugas perutusan. Ada banyak orang Kristen yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi memberikan syarat ini dan itu pada Tuhan ketika dia mengikut Kristus. Bukan hidup yang sementara yang Tuhan Yesus tawarkan, melainkan hidup yang kekal. Dan itu hanya bisa dipahami dalam kacamata iman. Iman itu harus nyata dalam seluruh keputusan kita tiap hari. Mungkin kita harus mengalami saat di mana iman kita saat ini sedang diuji. Pekerjaan kita dipertaruhkan, pernikahan kita dipertaruhkan, masa depan kita dipertaruhkan. Tapi Yesus berkata bahwa Allah adalah Tuhan atas hidup dan mati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat bijak mengatakan orang menghargai kita bukan dari apa yang mereka lihat dan dengar tentang kita. Orang menghargai kita dari apa yang mereka rasakan lewat hidup kita. Kalimat bijak ini ingin mengajak kita untuk membuat orang lain merasakan kasih yang nyata dalam hidup kita dari diri kita. Kasih kita kepada sesama adalah sebuah bentuk penyataan dari kasih Allah. Penghargaan yang kita terima dari orang lain adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah mencintai lebih dahulu ciptaannya dalam keadaan apapun. Maka
Tidak ada alasan bagi kita untuk enggan mengulurkan tangan untuk menolong sesama kita dengan alasan apapun. Cinta dari Tuhan dan cinta kepada Tuhan adalah kekuatan untuk mengasihi sesama, sehingga tidak ada lagi tempat bagi konflik, kekerasan, dan diskriminasi. Dalam konteks kehidupan bersama, baik di dalam keluarga maupun berkomunitas, menghidupi cinta kasih menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Konflik pasti ada, persoalan pasti ada, tetapi bukan berarti konflik atau persoalan itu tidak dapat diselesaikan. Setiap kita merindukan cinta kasih itu hadir dalam kehidupan kita bersama. Karena itu jangan kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita bangun persaudaraan, kita bangun persekutuan. Meskipun kita tidak hadir secara fisik, tapi kita memiliki perhatian satu dengan yang lain, saling dengar-dengaran, saling mendoakan dan saling mendukung satu dengan yang lain sebagai sebuah keluarga yang utuh, baik sebagai keluarga inti maupun juga komunitas jemaat Hosana Kuanji. Kebersamaan kita tidak dapat dibatasi oleh situasi pandemi saat ini ketika kita memiliki perasaan yang sama, sehati sepikir di dalam membangun kasih dan menyatakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persekutuan kita, mari kita terus menebarkan kebaikan dan menjadikan kebaikan sebagai rema dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan kebaikan itu dalam relasi kita, dimulai dari keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam persekutuan kita sebagai jemaat Hosana Kuanji. Hari ini adalah khotbah terakhir saya, tapi bukan berarti usai bagi kita untuk membangun dan menebarkan kebaikan. Cinta kasih itu selalu dan akan selalu dirasakan. Hosana Kuanji adalah sebuah keluarga bagi saya. Hosana Kuanji adalah persekutuan yang saling menguatkan dan saling menopang. Hosana Kuanji adalah rumah bagi semua orang yang rindu untuk merasakan cinta kasih Tuhan. Hosana Kuanji adalah puji-pujian bagi Tuhan lewat doa, lewat penyertaan yang terbangun satu dengan yang lain. Hosana Kuanji adalah sebuah bentuk nyata bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena itu, di dalam kesempatan hari ini, mari jangan surut untuk menebarkan kebaikan. Jangan berhenti untuk mengalahkan kejahatan. Lakukanlah yang benar, yang baik, yang membangun satu dengan yang lain. Karena Hosana Kuanji adalah keluarga Allah. Kiranya kasih Allah yang akan terus menuntun kita sekalian, memampukan kita sekalian untuk terus berjalan bersama. Tuhan Yesus memberkati.